kategori manusia paling banyak di surga Allah. Yang pertama, dhaif, yaitu orang-orang yang lemah. Hidupnya begitu miskin, kerjanya hari-hari hanya menjual sayur. Dia jual sayur berikat-ikat, itu pun diminta kurang oleh orang yang membelinya. Tapi kalau belanja di Alfamart, belanja di Indomaret, kita yang punya mobil, yang hidup dalam AC, yang di rumah punya lampu kristal, yang pakai permadani di dalam kamar kita, yang kita kemudian hidup dengan berbagai isi kulkas kita, begitu buka tinggal ambil, mau masak daging apa, kita sabar dulu di pintu surga. Terkejut Abdul Rahman. Nah, ini hadis. Masuk surga jaminan, tetapi di bahagian belakang dalam keadaan merangkak, antri panjang. Kenapa ya Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan dan yang saya muliakan insyaAllah, seluruh pengurus masjid beserta Tengku Imam Syekh, dan juga kepada seluruh bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah berhadir, memohon ridha Allah, dan semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam kesempatan di subuh pada hari yang mulia ini, kita akan melihat salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah memberikan kabar tentang siapa penduduk surga dan penduduk neraka yang terbanyak. Dan kita tahu bahawa salah satu daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diizinkan melihat surga dan neraka. Di saat Nabi Isa alaihi salam hanya diizinkan untuk menghidupkan orang yang mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk melihat di mana tempat orang mati tersebut. Makanya Rasulullah sudah melihat surga, sudah melihat neraka, dan Rasulullah memaparkannya kepada umatnya tentang penduduk-penduduk surga dan penduduk neraka. Jemaah melakukan Allah, hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih dari Wahab Al-Khuzai radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Rasulullah berkata,
kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kukabarkan kepada kalian, kata Rasulullah, siapa penduduk surga yang paling ramai? Jadi maksudnya Rasulullah memulai pendidikan itu dengan model bertanya lebih dahulu. Dengan bertanya memancing perhatian. Maka Rasulullah kali ini bertanya, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang siapa penduduk surga yang paling ramai? Siapa yang menghuni surga yang terbanyak? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kabarkanlah ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, penduduk surga yang paling ramai itu yaitu kulla dha'ifin mutadha'af. Yang paling ramai berada di surga nanti adalah yaitu orang-orang dhaif dan mutadha'af, yaitu orang-orang yang lemah dan dianggap lemah di tengah masyarakat. Jadi ada dua kategori manusia paling banyak di surga Allah. Yang pertama dhaif, yaitu orang-orang yang lemah. Lemah fisiknya, lemah ekonominya, dilahirkan dalam keadaan cacat, dilahirkan dalam keadaan Allah lepaskan satu kaki dari tulangnya, dilahirkan dalam keadaan tidak mampu mengungkapkan kata-kata, diiringi dengan tidak mampu mendengarkan satu kata pun. Dia lahir dalam keadaan tidak sempurna. Ada yang idiot, ada yang autis. Mereka lemah. Bahkan bagi sebahagian orang tua yang tidak saleh, dia merasa mendapatkan sebuah musibah besar ketika Allah titipkan kepadanya anak yang cacat. Dia mengeluh, dia mengatakan kepada tetangganya, "Pekan ada long red lagi nyo. Kenapa anak saya yang cacat? Kenapa anak orang yang tidak salat saja yang cacat? Padahal saya salat, padahal saya qiyamul lail. Pekan roh anak long yang mana?" Mereka lemah fisiknya, tidak ada harapan untuk menjadi PNS. Jangankan menjadi PNS, honorer pun tidak diterima. Mau kerja di mana? Jalan terpincang-pincang, bicara tidak bisa, tuli. Siapa yang mau menerima mereka? Perusahaan mana yang mau menerima mereka? Tidak ada. Semua orang menganggap dia tiada. Semua keadaan di lingkungannya tidak punya dan tidak menaruh harapan apapun padanya. Namun ternyata di balik kelemahan itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin golongan pertama yang paling ramai di surga dialah mereka, yaitu mereka yang Allah beri kelemahan hidupnya di dunia, yang hari ini mungkin kita melihatnya bukan siapa-siapa, yang hari ini mungkin penduduk bumi tidak pernah melihatnya sebagai orang yang bermanfaat, tapi di mata penduduk langit dialah calon penghuni surga yang pertama. Maka ibu-ibu dan bapa-bapa yang Allah titipkan anak yang cacat, jangan bersedih hati. Memang dia tidak akan pernah memberikan amplop kepada kita. Memang dia tidak akan membalas semua kebaikan kita. Dia akan berada di rumah kita selama-lama hidupnya. Dan dia yang akan menjadi beban kita untuk terus mencebok kencing dan semua hajatnya. Dia yang akan kita gendong sampai tuanya. Dia yang akan kita rawat dari kecil sampai meninggalnya. Jangan harap dia akan membalas merawat kita. Jangankan mengangkat kita, merawat dirinya sendiri saja pun sudah tidak mampu. Jangan harap banyak darinya, tapi bersyukurlah salah satu dari anggota keluarga kita ternyata adalah penduduk surga, dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang merawatnya dengan baik,
orang-orang yang memeliharanya bersyukur pada Allah dengan apa yang dititipkan kepadanya, ikhlas karena Allah, tidak mengharap apapun dari dunianya, mereka termasuk yang digiring oleh anak ini menuju ke surga Allah. Jawablah Allah. Hari ini kita mungkin ketika melihat mereka, yang ada di dalam hati adalah perasaan ini orang kurang manfaatnya, padahal di depan kita adalah salah satu penduduk surga. Makanya kadang-kadang kita salah menafsirkan sesuatu. Kita selalu membangga-banggakan anak kita yang rupawan, anak kita tampan, lahir sempurna, EQ-nya Masya Allah tinggi sekali, dari SD ranking 1 sampai kuliah IPK-nya 4,5. Belum pernah ada, biasanya 4 paling tinggi itu. Kita bangga-banggakan di setiap duduk di kedai kopi, kita katakan Masya Allah, Alhamdulillah, anak saya jenius sekali. Kita ceritakan kepada semua orang bahwa anak kita S1-nya di Amerika, S2-nya di Israel, S3-nya Masya Allah, dia langsung ke alam kubur. Jawablah Allah. Kita pasang fotonya saban hari di Facebook, dia menang ini, dia juara ini, dia ranking ini. Kita tempelkan wajahnya, kita bangga-banggakan dalam status kita. Tapi Masya Allah, ketika dia besar, ternyata bukan orang yang berbakti pada orang tuanya. Dia pergi dengan segala kepintarannya, tidak satu pun balasan untuk orang tuanya setelah dia berjaya di atas dunia. Dia ternyata tidak salat, disibukkan dengan kesombongannya dalam kerja. Hari ini dia telah menjadi orang hebat, tapi Masya Allah, satu halaman Quran pun tidak terbaca. Kenapa? Sibuk. Terbang sana, terbang sini, jadual temu sana, meeting kedih, meeting keno. Nyan sudah 20 tahun hidup dalam gaji yang besar, satu halaman Quran pun tidak terbaca. Salat pun terasa berat. Waktu subuh tidak nampak di masjid manapun. Bukan penduduk surga, tidak ada jaminan kesejahteraan dunia dan akhirat. Maka jangan hinakan, jangan lemahkan, jangan merasa bahawa orang-orang cacat ini adalah orang-orang yang terhina di dunia. Juga bisa bermakna dhaif, iaitu lemah ekonominya. Dia tidak cacat, tapi yang cacat adalah dompetnya. Hana peng dalam dompet. Jangankan peng dalam dompet, mendompet hana. Uangnya ada 50.000, dia bungkus-bungkus dalam plastik. Dia pegang di tangannya, diletakkan dalam sakunya. Hana dompet, 50.000. Itu pun 50.000 terdiri dari wang geria-geria. Dibungkusnya, tidak ada gaji, tidak ada rutin bulanan keluar yang masuk ke dalam ATM-nya, tidak ada tukin, tidak ada sertifikasi, tidak ada gaji tambahan, gaji 13, 14, 15, tidak ada. Tidak pernah ditunjang sana, ditunjang sini. Hana merempot tunjang. Yang nak merempot ditunjang oleh Satpol PP. Yang tunjangan dalam ATM hantar merempot. Hidupnya begitu miskin. Kerjanya hari-hari hanya menjual sayur. Dia jual sayur berikat-ikat, itu pun diminta kurang oleh orang yang membelinya. Tapi kalau belanja di Alfamart, belanja di Indomaret, ni hana lagi kurang, jok lebih. Pelang murung jaga anak lagak bacut, ambil untuk adik aja. Berhadapan dengan penjual sayur lagi kurang. Masya Allah, bodohnya kita berhadapan dengan makhluk Allah. Seharusnya dengan orang-orang miskin yang membuka sedikit lapak, yang dia jual cuma setumpuk cabai, sedikit tomat, ada bawang sedikit. Seharusnya kalau dia bilang 2.000, berikan 50.000. Ketika dia balikkan 48.000, kita katakan necok gerau dia mantang. Itu seharusnya orang saleh. Apalagi hari Jumaat, sedekah di hari Jumaat berdasarkan hadis-hadis Nabi, dikali lipatkan pahalanya oleh Allah
karena kemuliaan hari Jumaat. Jemaah maka Allah, penduduk surga dipenuhi oleh orang yang lemah fisiknya, lemah ekonominya. Miskin itu bukan harapan, miskin itu bukan permintaan. Tidak ada orang yang berdoa sampai hari ini, ya Allah, nebagasin long ya Allah, ya Allah, hidupkan aku dan keluargaku dalam keadaan miskin. Tidak ada, tidak ada yang mendoakan itu. Semua ingin hidup sejahtera, kaya, aman, sentosa. Tapi Masya Allah, ternyata miskin adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah titipkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun ketahuilah, di balik morat maritnya hidup kita, di balik rumah gubuk yang kita tinggali, di balik tetesan hujan yang jatuh dari plafon rumah gubuk kita, tidak ada satupun makanan yang mewah. Jangankan makan pizza, jangankan makan burger, untuk makan nasi putih tok dengan ikan yang segar pun jarang dilakukan. Di balik itu semua, ternyata cukup 40 tahun, 50 tahun hidup dalam kemiskinan. Kalau dia bersabar di atas miskinnya, kalau dia sabar di atas miskinnya, dijamin dia dulu yang berada di dalam surga sebelum orang-orang kaya masuk ke dalam surga. Di antara 10 sahabat yang dijamin surga, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman ini, itu kayanya luar biasa. Dia ahli dagang, ahli bisnis. Ya, bahkan ketika datang di Madinah, yang pertama sekali dia cari adalah di mana pasar. Betul-betul kaya. Tapi pada suatu hari, ketika Rasulullah menjumpai Abdurrahman bin Auf, Rasulullah mengatakan, wahai Abdurrahman, engkau salah satu daripada penduduk surga. Banyak sekali sedekahnya, Pak. Karena orang kaya kalau mau masuk surga itu dengan sedekah. Banyak sekali. Tapi kemudian yang membuat hati Abdurrahman merasa tidak nyaman, merasa tidak enak hati, setelah Rasulullah mengatakan dia penduduk surga, di ujung hadis Rasulullah mengatakan, tapi engkau akan masuk surga terakhir dalam keadaan merangkak, wahai Abdurrahman. Terkejut Abdurrahman. Nah, ini hadis. Masuk surga jaminan, tetapi di bahagian belakang dalam keadaan merangkak, antri panjang. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, engkau diberikan harta oleh Allah di dunia. Yang duluan masuk surga nanti, kata Rasulullah, adalah orang-orang miskin. Berapa lama jarak antara orang miskin masuk surga dengan orang kaya masuk surga? Kalau dari golongan muhajirin, ada 2 hadis, Pak, dengan derajat yang sahih. Yang pertama menyebutkan 500 tahun lamanya. Nisful yaum, kata Rasulullah. Ya. Orang miskin lebih dahulu masuk surga setengah hari dibandingkan orang kaya. Berapa setengah hari? 500 amin, kata Rasulullah, yaitu 500 tahun. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua disebutkan 40 tahun. Lalu para ulama mensyarah, yang dimaksud oleh Rasulullah orang miskin yang 500 tahun lebih dahulu sudah berfoya-foya di surga sebelum orang kaya masuk surga, mereka yang miskin dari golongan muhajirin, yaitu yang hijrah bersama Nabi SAW. Kita tahu bahwa orang muhajirin ini ketika pindah dari kampung halamannya, itu tidak membawa apapun. Ditinggalkan tanah airnya, tempat kelahirannya, rumahnya dia tinggalkan, ternaknya dia tinggalkan, yang dia bawa hanya pakaian dengan beberapa harta untuk tinggal di Madinah. Dia lepaskan semuanya hanya karena cintanya kepada Allah dan Nabi. Di Madinah mereka langsung berubah, yang dulunya terpandang di Makkah berubah menjadi orang-orang yang miskin. Tinggal mereka di mana? Di sekitaran Masjid Nabi. Diberikan izin oleh Rasulullah buat kemah di sekitaran Masjid Nabi. Mereka disebut dengan golongan Ahlus Sufah. Pakaiannya robek, compang-camping. Begitu keadaan muhajirin setelah pindah ke Madinah, hanya karena imannya. Mereka ini semua bersabar di hadapan Allah. Tidak ada keluhan, tidak mengemis. Mereka berjuang sedikit-sedikit untuk hidup.
Mereka lah yang kata para ulama mensyarah hadis tadi, yang dimaksud oleh Rasulullah, 500 tahun orang kaya masih berada di pintu surga antri, mereka sudah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya itu lihat orang miskin, loncat sana, loncat sini, terjun ke sungai khamar, terjun ke sungai susu, makan buah ini, makan buah itu, apapun yang disukainya Allah sediakan. Walahum ma yad'un, apapun yang mereka sukai, kata Allah. Itu miskin yang sabar. Kalau hadis kedua yang mengatakan 40 tahun sebelum orang kaya, itu miskin-miskin selain muhajirin, kata Rasulullah, kata para ulama. Jadi orang-orang miskin yang hidupnya di dunia hari ini, mereka sebelum orang-orang yang punya Pajero Expander, yang punya Avanza Veloz 1,5, segolomnya tamang surganya orang gasin yang naik sepeda hari ini, yang dorong-dorong becak hari ini, yang nongkrong di simpang-simpang jalan, yang ketemu peng cuma 20.000 dia bawa pulang dengan satu ikan surai saja. Mereka lebih dahulu masuk ke dalam surga. Kita yang punya mobil, yang hidup dalam AC, yang di rumah punya lampu kristal, yang pakai permadani di dalam kamar kita, yang kita kemudian hidup dengan berbagai isi kulkas kita, begitu buka tinggal ambil, mau masak daging apa, kita sabar dulu di pintu surga. Kita hanya melihat orang miskin bermain dalam surga, tamang-tamang syid menyola sedekah, namun antri. Makanya jangan beli Pajero dengan Expander. Nebelo yang murah-murah mentang beg tak ada kaya, bela sedekah. Masya Allah, Pajero 500 juta, haji belum daftar, kriat mati. Satu permadani untuk masjid pun tidak berani dibeli, padahal cuma paling kurang 1 juta dapat. Kipas angin pun tidak berani dibeli, yang 500 juta dia beli. Itu belum pajaknya tiap tahun 7 juta, 8 juta. Nah, yang 12 juta pajak, nyan bayar. Yang jalan menuju surga tidak bayar. Bodohnya hidup, Masya Allah. Jemaah melakukan Allah, ini penduduk surga yang paling ramai, dhaifin, yaitu orang-orang yang hidupnya lemah, namun syaratnya bersabar. Tapi kalau model-model miskin sombong, nyahai tamang, sudah miskin palis lom, kagasin palih lomnya, bahasa halusnya begitulah, sudah miskin but cu mana agak but sabai-sabai, asal ada peng 20 kasih gapiam. Saya dapat kabar daripada ahli-ahli sabu-sabu, itu ada yang model 3 piap 20 ribu, datang ke bandar sekali piap 20 ribu, nyan gasin tok-tok gasin, sedikit dapat uang maksiat, di musalla tidak pernah nampak, di masjid tidak pernah nampak, salat pun tidak, miskin tapi sombong kepada Allah. Ini miskin di dunia, miskin di akhirat. Tapi miskin yang bersabar, dan juga semua istri-istri yang punya suami miskin dan bersabar, satu keluarga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang kebetulan Allah jodohkan dengan suami-suami yang kebetulan Allah tahan rezekinya, baiklah keceri tiaan. Ini begitu suami miskin yang dilihat ke suami tetangga, di samping kali iblonya ibloji getanya kiban, suaminya bawa pulang uang 30 ribu per hari, dimarahinya setiap hari kerana minta pedega bacut, nak kerja berlebih daripada malam, padahal cuma ada 24 jam, dia suruh kerja lebih daripada malam. So kena kerja. Yang atur rezeki Allah Subhanahu wa taala. Asal suami kita sudah keluar dengan becaknya, ditunggu di simpang jalan, siapa yang menaikkan penumpang ke becak itu? Apakah suami kita atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat suami kita mendapatkan penumpang ketika dia pergi dari satu jalan ke jalan yang lain? Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita marah dengan nasib yang telah diberikan Allah? Kalau dapat suami miskin sabar, dia pulang dengan keringatnya, tetap layani seperti suami kaya. Oh getanya hana anduk ija anduk yang god, untuk mengelap keringatnya, ambil keset kaki, lap keringatnya. Yang penting baik dengannya, urut-urut kepalanya, negitu 3 hana masalah, yang penting urut. Hiduplah dengan sabar. Miskin tidak miskin, kaya atau tidak,
toh semuanya akan mati. Yang sudah merasakan kekayaan pun mati. Mana raja yang terhebat tidak mati? Mati. Qarun mati. Semua raja yang hidup bergelimpangan dengan kemewahan mati, Pak. Kalau kaya mati, kenapa miskin tidak sabar? Karena mereka tahu yang kaya pun tidak menikmatinya dengan selama-lama. Jadi bersabarlah untuk menjadi penduduk surga. Jangan sampai sudah miskin tapi melawan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini paling banyak terjadi, Pak. Kaji urang-urangnya Pak Kagasian itu, mohon maaf saya sebutkan profesi kadang-kadang, kuli bangunan sehari 80,000, belum potong beli nasi 3 kali sehari, sembahyang duhur tidak ada, asar tidak ada, tidur, besok buat bangunan lagi, tinggikan bata, kerja begitu-begitu saja. Ada yang belum menikah, tidak cukup untuk mahar, tapi Masya Allah paling banyak kuli bangunan hari ini yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak. Hana sembahyang. Padahal kasihan je, Pak. Jangankan kuli bangunan di luar bangunan sana, yang buat masjid pun ketika sudah azan, getren kan ke sembahyang, Pak, gelup dalam WC, gedua ke merukuk. Dia tunggu sampai selesai solat baru dia balik lagi kerja. Kurang ajar Tuhan, Pak. Kurang. Subhanallah, sudah miskin melawan Allah, nasib di dunia buruk, di akhirat pun bertambah buruknya. Kernet nyan perti yang me gule ke pasar Impres, kita menuju ke solat subuh, mereka sudah siap dengan satu becak, antarkan sayur ke pasar Impres, paling dapat 50,000. hidupnya begitu-begitu saja, tapi tidak pernah solat subuh, tidak pernah solat. Subhanallah, bodohnya hidup. Padahal Allah berikan dia miskin, kalau dia taat Allah janjikan bahagia di akhirat, tapi tidak dapat. Inilah golongan orang-orang yang dibodoh-bodohi oleh syaitan di dunia. Jadi penduduk surga yang paling hebat, yang paling ramai pertama adalah dhaifin. Yang terakhir disebutkan oleh Nabi, tadi moderator mengatakan 20 menit yang akan datang. Nyoka lewat setengah jam, Pak. Payah lu laki maaf, Pak moderator, lewat bacut. Nyo akan lewat 2 jam tu sang, Pak. Jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi menyebutkan kalimat penduduk surga yang paling ramai mutadhaaf. Tadi dhaif, yang kedua mutadhaaf. Siapa mutadhaaf? Yaitu mereka yang dianggap lemah di atas dunia. Tadi dhaif, dhaif itu memang betul-betul dhaif, miskin, cacat, mereka penduduk surga kalau taat kepada Allah. Yang kedua mutadhaaf. Apa maksud mutadhaaf? Dia tidak cacat, tidak pun miskin sekali, tapi tidak dianggap di tengah masyarakat, diremehkan di tengah masyarakat. Bisa jadi diremehkan karena kemampuan otaknya. Jadi kita nyokan kadang-kadang kaim kita meremehkan orang-orang yang kita anggap ranking 45. Kita sering mengejek-ngejek mereka yang kadang-kadang di sekolahnya lemah, disuruh hafal matematik 2 kali 2, dia tidak tahu sampai hari ini, Pak. Kita lemehkan mereka, kita hinakan mereka. Padahal yang membuat kemampuan otak berbeda adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaqad faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah lebihkan satu kaum di atas kaum yang lain. Maka dalam lokal ada yang ranking 1, ada yang ranking 40. Yang buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dapat ranking 40? Ternyata otaknya lemah. Kenapa otaknya lemah? Ternyata ayahnya pun dulu ranking 39. Jadi anak lebih sedikit 40. Ibunya pun ternyata sama dengan ayahnya. Mereka dulu duduk berdua di belakang. Yang kena menjodoh dua. Di dalam kelas mereka duduk berdua di belakang. Jadi jodoh ternyata suami isteri. Mekawin yang ranking level kurang, ranking level kurang. Karena doa, Pak, merempak anak ranking 40. Sama-sama miskin, ayah dan ibunya tidak sanggup beli prenagen di masa kehamilan.
Dia orang kaya belau perenagan, gejib susu ke ibu hamil. Dia orang miskin tidak ada. Gejib apa-apa? Jus boh gerundung. Boh gerundung apa bahasa Indonesianya? Kedondong. Jus kedondong pak. Masa hamil, je kebut ranking sah. Mana je kebut? Orang kaya Masya Allah minumannya pak, mulai dari susu sapi sampai susu beruang pak. Ni ada kiban cara kecok susu bak beruang, dapat dia susu beruang. Ya. Satu botol kecil belasan ribu diminumkan untuk anaknya. Ya. Macam model obat hemaviton, sangobion, pokoknya yang utak melambung-lambung mandum dia sama mampu. Yang ini kerana sama-sama bodoh berkahwin, merempak anak lagi nyanyi, tidak bisa lulus PNS manapun, tidak sanggup beli apapun untuk anaknya. Subhanallah. Kita sering remehkan mereka, kita katakan bangai, dungu, ya, nget, macam-macam. Yang paling banyak kena biasanya anak pertama pak. Ya. Karena anak pertama ada sebuah label, anak ulai bara, nget ujung katanya. Semua yang lahir anak pertama ada nget di ujungnya. Jadi walaupun carang tapi di ujung nange bukan orang Aceh. Jadi jemaah belaka Allah, kita sering remehkan mereka. Di tengah-tengah masyarakat ada orang yang kadang-kadang kita anggap remeh pak. Kerjanya, posisinya kita anggap remeh, padahal mereka sedang digadang-gadang oleh Allah menjadi penduduk surga. Kita sering sekali meremehkan pekerjaan orang yang kita anggap tidak level untuk kita hormati. Tuha put dia tidak bisa masuk, Tuha lapan tidak bisa masuk, apalagi mencalonkan diri jadi kecil, tidak bisa. Ya. Kenapa? Pekerjaannya rendah. Apa pekerjaannya? Kadang-kadang cuma bersih-bersihkan masjid saja, kadang-kadang cuma bersih-bersihkan paret, itu pun disuruh-suruh oleh orang. Kadang-kadang ditunggu panggilan orang, mana WC yang sudah penuh baru panggil dia. Kita begitu menghinakan orang-orang yang kerjanya membersihkan WC, padahal kalau tidak ada dia susah untuk hidup dengan nyaman. Makanya di masa Nabi SAW, pada suatu hari Nabi kehilangan orang yang membersihkan masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang perempuan di masa Nabi, kerjanya setiap hari membersihkan masjid pak. Dia kutip daun-daun yang jatuh di lantai-lantai masjid. Pada waktu itu kerikil dan pasir. Namanya Ummu Mihjan, perempuan tinggal di samping masjid Nabi. Lalu kemudian sudah 2 hari Nabi tidak melihatnya. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, kemana Ummu Mihjan? Karena dia lihat sampah mulai berserakan, daun kurma yang jatuh, karena ada pohon kurma di dalam masjid Nabi yang masih hidup pada waktu itu. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia telah meninggal 2 hari yang lalu. Rasulullah terkejut. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak mengabarkanku? Apakah anak kami teh baklung jika meninggal? Kata sahabat, bukankah dia cuma yang bersihkan masjid ya Rasulullah? Maksudnya, alah ya Rasulullah, baik tak demikiannya kau orang pergi masjid tak kai? Itu sahabat menjawabnya begitu, karena menganggap orang pergi masjid tak kai. Bukan tuha put, kan tuha lapan, kan pak kecil, kan dengku imum, kan tapu-tapu. Orang pergi masjid tak kai? Kah ada masalah? Biar kami sajalah yang urus. Kata sahabat. Langsung Rasulullah mengatakan, sekarang tunjukkan aku di mana kuburannya. Semua pergi, kita pergi ke kuburannya. Diajak oleh Rasulullah menuju ke kuburannya. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah mensalatkan kembali salat gaib di hadapan kuburannya. Hadis sahih. Jadi jemaah melakukan Allah, apa kesimpulannya dari hadis ini? Difikir oleh orang ramai yang bersih masjid tidak mulia. Kalau tidak mulia, tidak mungkin Rasulullah mensalatkan sampai ke depan kuburannya. Dicari oleh Rasulullah Ummu Mihjan penduduk surga hanya dengan bersih-bersih masjid. Makanya hati-hati berhadapan dengan orang yang kita anggap lemah, padahal dia sebenarnya penduduk surga. Yang pegilih-pegilih masjidnya penduduk surga. Makanya kalau berhadapan dengan penduduk surga, dia sedang berada di masjid, bersih-bersih masjid, nejo amplop bacun. Kasih tahu nyompan amplop nepakat long tamang surga itu. Tapi jangan juga sudah bersih masjid, watai terubang dia pergi kejar lembu. Itu yang jangan. Pergi masjid, watai terubang kan ada, pergi masjid tak kebut. Itu tidak dibenarkan. Itulah si miskin sombong tadi. Jadi
kehidupan kita di tengah masyarakat. Jangan fikir orang yang tidak ada kerja itu lemah. Jangan fikir orang-orang yang tidak punya kedudukan di masyarakat itu lemah. Mereka adalah penduduk surga yang Allah simpan di dunia. Kalau mereka taat, mereka lah yang dijamin menikmati surga lebih dahulu daripada kita-kita yang dipenuhi dengan kebanggaan, yang dipenuhi dengan jabatan, dipenuhi dengan segala macam harta yang mewah. Baik, itulah nasihat Nabi kepada kita. Maka jangan sedih menjadi orang miskin, jangan sedih menjadi orang lemah, jangan sedih ketika di kampung tidak dijadikan apa-apa, tapi bersedihlah ketika kita divonis menjadi penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa memberi semangat kita untuk hidup di dalam serba kekurangan kita. Tetaplah bersemangat di bumi Allah, insya-Allah dimuliakan di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.